Buat main di smartphone, enakan pakai yang mana ya? Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Bermain game di smartphone menggunakan touchscreen itu sebenarnya fun-fun aja, biasa-biasa aja. Tapi saya sering merasakan banyak game itu nggak nyaman dimainkan dengan touchscreen. Terutama game-game yang mengutamakan respon time yang kalau salah input komennya ya bubar jalan gitu loh kan. Apalagi peletakan virtual buttonnya nggak asik gitu pada gamenya. Ini membuat penggunaan gamepad untuk bermain game semacam ini di smartphone jadi lebih menyenangkan. Karena rasa tactile ketika menekan tombol dan kebebasan mengarahkan karakter dengan analog stick buat beberapa player itu tidak tergantikan rasanya. Jadi untuk video kami kali ini, kami akan memberikan beberapa game pilihan kami yang bisa dimainkan menggunakan gamepad part 6. Teman-teman bisa melihat part-part sebelumnya di video Jagat yang ini ya. Sebelumnya, kami mau bahas dikit gamepad yang kami gunakan. Kami menggunakan gamepad Xbox One yang saya pribadi sudah beli gamepad ini semenjak tahun 2018. Gamepad ini bisa digunakan secara wired ataupun Bluetooth. Sayangnya waktu saya membelinya saya salah. Saya tidak membelinya yang sepaket dengan rechargeable baterainya. Jadi di sini saya menggunakan dua baterai A3. Untuk akurasi gamepadnya bisa dilihat di sini ya. Memang tidak sehebat gamepad yang levelnya pro gamer. Tapi untuk gamepad yang umurnya lebih dari 5 tahun dan sering saya pakai, ini masih oke banget. Untuk menggunakannya pada Android sebenarnya cukup simpel. Untuk koneksi Bluetooth, hidupkan dulu gamepadnya dengan cara menekan tombol logo Xbox. Lalu, menekan tombol di bagian atas hingga tombol logo Xbox berkedip. Lalu pada setting Bluetooth di Android, kita cari nama controller Xbox tersebut. Lalu ketika keluar namanya Xbox Controller, tinggal pairing dan langsung bisa dipakai. Biasanya saya mengecek gamepad ini sudah terdeteksi atau belum itu dengan menggeser kiri dan ke kanan pada home screen Android. Jadi apabila menggunakan analog layar yang tergeser, artinya gamepadnya secara native sudah terdeteksi pada Androidnya. Nah, Androidnya sudah kedetek. Sekarang gimana gamenya? Sayangnya nggak semua game yang katanya support akan ngedetect gamepad ini dengan benar atau bahkan tidak terdetek. Adapun kenapa kami sering menggunakan controller ini untuk memainkan game yang kami mainkan, ini karena game Xbox One adalah salah satu gamepad yang paling umum digunakan. Nah, sekarang ada game apa saja pada list ini? Yang pertama ada Asphalt 9 Legends dari Gameloft, downloadnya 2,75 GB dan full size-nya 3,5 GB. Oke, buat teman-teman yang sudah pernah memainkan game ini mungkin terasa aneh. Ngapain game sesederhana ini yang sebagian besar gameplaynya kurang lebih kayak QTE tanpa kontrol yang lebih, ini butuh gamepad. Buat kami, Asphalt 9 ini adalah salah satu contoh game yang bisa full control menggunakan gamepad dari menu sampai balapannya. Walaupun memang sebenarnya nggak perlu amat, tapi kami merasa ini benar-benar good to have. Pengalaman kami memainkan game ini menggunakan gamepad pun terasa lebih asik, karena setiap pilihan terasa lebih presisi di tangan, dan gamenya pun bisa langsung menyesuaikan ketika kita mau menggunakan touchscreen atau berpindah lagi ke gamepad. Buat teman-teman yang mau game racing yang simple dan gak kebanyakan mikir, Asphalt 9 Legends mungkin bisa banget jadi pilihan. CarX Street dari CarX Technologies dengan download size 1 GB dan full size 4 GB. Oke, kalau menurut teman-teman Asphalt 9 Legends terlalu simple, nah ini yang lebih butuh kontrol gamepad. Genre game ini adalah open world racing game. Di sini kita bisa balapan bersama NPC atau PvE atau bersama player lain dalam ajang PvP, guna mendapatkan reward untuk memperkuat kendaraan yang kita punya. Kami sendiri sudah pernah mereview game ini, tapi sayangnya pada saat itu fitur gamepad belum diimplementasikan. Kami hanya bisa menggunakan touchscreen dan gyrometer untuk mengendalikan kendaraannya. Nah, kabar baiknya sekarang gamepad sudah bisa digunakan pada saat video ini dibuat. Buat kami, mengontrolnya menggunakan gamepad jauh lebih nyaman ketimbang touchscreen. Mengingat analog pada shoulder button lebih terasa terpakai di sini. Mengontrol mobilnya pun terasa lebih presisi ketimbang menggunakan touchscreen. Secara gameplay, CarX Street ini sendiri memang game balapan yang perlu kalian grind. Ingat, game ini game gratis. Jadi antara kalian menghabiskan waktu dengan grinding atau menghabiskan isi dompet kalian untuk memperkuat kendaraan yang kalian punya.
Touchlight Infinite dari XD Entertainment dengan download size 555MB dan full size 7GB. Game ini genrenya RPG Dungeon Crawler dengan sudut pandang isometrik. Di sini, loot yang kita dapatkan akan sangat mempengaruhi performa kita dalam menghadapi tantangan yang ada. Game ini mempunyai art style yang lebih berwarna ketimbang game sejenis. Contohnya Diablo dan Undecember yang cenderung lebih gloomy dan menyeramkan. Efek-efek yang dihadirkan pada game ini pun bisa dibilang memanjakan mata. Kita sebagai main karakter bisa memilih satu dari 5 kelas yang ada. Tiap kelas tentu saja mempunyai keunggulannya masing-masing yang bisa disesuaikan dengan playstyle favorit kalian. Lalu bagaimana penggunaan gamepadnya? Di sini kita bisa langsung plug and play dan langsung terdeteksi. Dan gamenya secara teori memang full bisa menggunakan gamepad. Mengingat game ini juga gratis bisa di-download pada Steam dan kompatibel dengan Steam Deck. Sayangnya, walaupun gameplay battle-nya sangat fun dengan gamepad, tapi untuk navigasi menunya kadang kurang responsif. Di beberapa segmen, kadang tombol yang seharusnya bisa di-trigger jadi tidak bisa di-trigger, membuat kami terkadang harus tetap memakai touchscreen. Tapi buat teman-teman yang suka dungeon crawler dan mau lebih berwarna dan masih bisa menggunakan gamepad, Touchlight Infinite bisa jadi pilihan. Heroes, protect me! Snowbreak Containment Zone dari Seasun Games dengan download size 1GB dan full size 8GB. Game waifu tembak-tembakan. Mungkin yang ada di pikiran kalian adalah Nikke. Tapi bagaimana kalau lebih action dan membutuhkan lebih banyak skill aim? Snowbreak Containment Zone jawabannya. Di sini kita akan berperan sebagai ajudan yang mengatur waifu, maksud saya operatif, dengan keahlian mereka masing-masing. Kurang lebihnya game ini mirip seperti Honkai Impact tapi dengan gameplay third person shooter dengan special skill. Nah, berbeda dengan genre hack and slash yang di bawah Honkai Impact yang masih mudah dikendalikan dengan mobile gadget, bagaimana dengan third person shooter seperti ini? Di awal rilisnya, Snowbreak Containment Zone memang mempunyai masalah dengan kontrol terutama pada mobile gadget, di mana tombol yang harusnya ditekan cukup kompleks. Namun seiring update, Seasun Games sebagai developer melakukan banyak tweaking terutama untuk player mobile, di mana aim assist dipermudah pada mobile gadget. Tapi kalau ini belum cukup juga, mungkin kalian bisa menggunakan gamepad sebagai pilihan kalian. Buat kami memang di sini memang harus sedikit lebih disetting, tapi ketika sudah mendapatkan yang pas, game ini terasa lebih nyaman untuk dimainkan. Setidaknya buat saya yang jarang main game shooter pada mobile gadget, tapi buat teman-teman sudah biasa bermain PUBG, Free Fire, atau bahkan Fortnite pada mobile gadget, mungkin hanya butuh setup layout yang tepat untuk bisa nyaman memainkan game ini. Smash Legend dari 5 Minute Lab, download size 1GB dan full size-nya 1,5GB. Game ini adalah game fighting seperti Smash Bros dan Nintendo, tapi dengan sudut pandang isometrik. Warna-warni dari game ini bisa dibilang cukup menyenangkan dengan gaya animenya. Bisa dibilang Smash Legend cukup menyenangkan untuk dimainkan berlama-lama, walaupun memang sedikit grinding untuk mencari karakter-karakter yang baru. Tapi ketika sudah mendapatkan karakter yang pas dengan kita, bukan tidak mungkin kita bisa owning saat bertempur sendiri ataupun secara tim. Ya, game ini adalah multiplayer only. Kehadiran pengontrol yang nyaman memang selalu jadi penting untuk game kompetitif seperti ini. Nah, untungnya gamepad bisa dengan default terdeteksi di sini. Pengalaman kami menggunakan gamepad di sini sangat membantu dalam pertempuran. Respon tombolnya asik dan membuat kami dengan mudah mengeluarkan skill-skill dari karakter yang kami pilih. Mungkin teman-teman bosan dengan game kompetitif yang itu saja? Smash Legend ini bisa loh jadi pilihan kalian. Nah, itu dia tadi beberapa game yang kami mainkan menggunakan gamepad Xbox One ini. Mungkin buat nextnya kami akan menggunakan gamepad lain? Nyobain gamepad apa ya lain kali? Dan menurut teman-teman, apa ada game lain yang juga bisa dimainkan dengan gamepad? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.